melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Nih kabar Anda hari ini. Alhamdulillah baik Kak, kabar hari ini. Gimana tadi di perjalanan, macet atau enggak? Waktu perjalanan ke sini sih alhamdulillah nggak macet ya. Kan biasanya kalau misalnya rada-rada maghrib ini kan biasanya identik kalau orang pulang kerja gitu kan, jadi macet. Cuman datang ke sini alhamdulillah nggak macet sih. Nah, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Indah Pratunisha, biasa dipanggil Indah. Saya Yuda Fernando, bisa dipanggil Nando. Kalau boleh tahu apa tujuan Anda datang kemari? Tujuan saya datang ke sini ingin bercerita gitu kan, kayak bisa dibilang curhat juga ya, kayak curhat tentang keluarga saya ya. Kadang saya bingung mau cerita ke siapa gitu kan. Kalau soal temen ya, saya bukan tipikal orang yang asal percaya gitu, kayak asal cerita gini-gini takutnya nanti disebarin jadi ceng-cengan di circle gitu kan. Jadi ya pengen cerita ke kakak gitu soal keluarga. Baik, sebelumnya apakah Anda pernah melakukan konseling baik dengan BBK atau konselor? Untuk konseling mungkin ini first time ya, pertama kali sih. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling itu adalah proses yang kita lakukan saat ini, di mana saya sebagai konselor untuk mengentaskan masalah Anda dan Anda sebagai klien untuk mengambil keputusan secara mandiri dalam mengentaskan masalah Anda. Nah, apakah Anda datang ke sini karena Saya datang ke sini sukarela, nggak ada paksaan dari pihak manapun, dan ini juga kemauan saya sendiri. Nah, nanti saya harapkan apa yang terjadi di sini tidak sampai keluar, baik dari saya ataupun dari Anda. Nah, saya harap juga Anda terbuka mengenai permasalahan Anda, dan begitupun saya terbuka mengenai informasi yang saya ketahui. Apa yang menjadi kegelisahan Anda saat ini? Akhir-akhir ini tuh saya kayak merasa capek sama semua yang saya lakuin di dunia ini mungkin ya. Kayak kegiatan sehari-hari saya itu tuh kayak membosankan. Terus kadang juga kepikiran soal keluarga kan, apalagi kita perantau. Saya di sini perantauan gitu. Gimana hubungan Anda dengan keluarga Anda? Alhamdulillah baik, tapi ya nggak terlalu baik dengan ayah sih. Apa yang membuat Anda tidak berhubungan baik dengan ayah? Apa ya, kadang kalau diinget tuh suka sedih kadang-kadang. Kayak ayah tuh ngelakuin hal yang bisa dibilang apa ya, bejat lah, bejat gitu. Kayak ya tuh nyelingkuhin ibu. Jadi ya dari situ saya nggak terlalu baik sih berhubungan dengan ayah. Ya mungkin untuk sebatas kabar ya alhamdulillah masih lancar sih, cuma sebatas kabar kayak nanya ayah gimana kabarnya gitu.
udah makan atau belum, udah sholat atau belum, paling sekedar kayak itu. Tapi kalau untuk ya telepon atau VC gitu jarang sih. Sekarang Anda tinggal dengan Saya sekarang tinggal ikut ibu, kalau pulang kampung ikut ibu. Kadang kan rumah saya di bagian daerah gitu kan, kampung saya bagian daerah. Jadi kadang kalau mau balik kampung tuh yang ngelewatin daerah ayah dulu sama istri barunya gitu. Jadi ya kadang cuma sekedar mampir, kayak ngasih tahu mau pulang ke tempat ibu gitu. Ya udah, habis pamitan pulang. apa yang Anda rasakan saat konflik dengan ayah? Waktu konflik itu tuh campur sih Kak, kayak marah iya, kesel iya, sedih iya. Kayak marahnya itu ya kenapa sih kayak ayah tuh ngelakuin hal ini gitu loh, kayak nyelingkuhin ibu gitu. Sedihnya juga ya nggak nyangka aja ayah ngelakuin hal itu tanpa kayak mana ya, ayah tuh nggak ada ngomong kayak penyebabnya apa tuh nggak ada. Jadi kayak tiba-tiba tuh udah dapat kabar ayah nikah lagi gitu. Berarti ayah Anda nikah diam-diam. Ya diam-diam, nggak ada kayak ngasih tahu siapa-siapa tuh, nggak ada, termasuk sanak saudara itu nggak ada dikasih taunya. Jadi yang lihat pertama kali itu tuh kakak itu pun dilihat dari sosial media, dari Facebook. Gimana perasaan ibu ketika ayah meninggal? Reaksinya itu ya, kalau diingat-ingat tuh ada sedih, soalnya tuh gimana ya, waktu ibu tahu kabar itu tuh ibu tuh kayak cuman diam, terus kayak bengong gitu, kayak nahan nangis gitu kan, kayak seolah-olah dia itu tuh nggak mau nangis depan anak-anaknya gitu kan. Nah terus itu waktu udah tahu kabar itu, selama sebulan full ibu tuh tiap malam pasti nangis di WC. Nah dia tuh nangis itu pasti malam, nggak pernah kayak siang sore, itu nggak pernah, pasti tengah malam. Jadi kan kamar saya itu dekat dengan WC gitu. Jadi kayak dengar suara ibu nangis. Pertama kayak ngiranya itu tuh suara siapa gitu, malam-malam kan, tengah malam, kirain hantu. Cuman waktu ngeliat ke belakang ternyata ibu kayak nangis gitu, kayak masih nggak percaya kayak ayah itu selingkuh gitu. Gimana perasaan apa Anda merasa kehilangan peran ayah? Pastinya kehilangan sih Kak. Ya karena sosok peran ayah itu penting banget di dalam keluarga, itu penting banget. Apalagi kalau kayak sekarang tuh ayah kan udah nggak satu rumah lagi sama ibu, jadi kayak nggak ada inilah, ibaratnya itu tuh nggak ada pedoman lah, kita tuh kayak ngikutin siapa gitu. Jadi kayak sebenarnya itu tuh sosok peran ayah itu tuh penting seperti pentingnya di dalam keluarga. Apalagi kayak ayah itu tuh udah ibaratnya tuh kayak mengatur semuanya lah di keluarga gitu. Kalau boleh saya tahu gimana Anda menghadapi perubahan ini? Saya menghadapi perubahan semua yang terjadi semenjak kejadian itu sih, kalau sekarang tuh udah nggak terlalu mau mikirin kejadian itu lagi sih Kak. Soalnya
ya udah kejadian ya mau gimana lagi kan, nggak mungkin kayak harus diulang lagi waktunya juga kan nggak mungkin. Jadi ya udahlah, kayak enjoy your life lah, nikmatin sehari-harinya. Oke, Anda masih merasa ayah ada peduli? Pasti sih peduli sih Kak, mungkin nggak kelihatan kan, karena ya tadi jarang kabar-kabaran, ketemu juga setahun belum tentu ketemu kan. Dan waktu pulang kampung sih juga kadang nggak ada kesana, kadang langsung ke kampung gitu. Jadi ya nggak terlalu inilah. Apa Anda nyaman dengan perubahan sekarang? Perubahan sekarang sih nyaman Kak, soalnya ya nggak ada pertengkaran lagi, nggak ada kayak perselisihan pro kontra lagi gitu. Soalnya kalau dulu tuh ibu sama ayah tuh sering kayak berkelahi tentang kayak pendapat ini pendapat itu, tapi ayah atau ibu ini kayak nggak setuju sama pendapatnya masing-masing gitu loh. Kayak ibu pengen di sini tapi ayah pengen di sini, jadi berkelahi loh gitu kan. Apa yang Anda rasakan saat Anda mengetahui ayah Anda menikah tanpa sepengetahuan keluarga Anda? Tentunya sih sedih, terus kecewa juga, biasanya ya itu tadi, masa ibu harus ngidupin 3 anaknya sendirian gitu. Jadi ayah ini, ya aku marah aja di situ sih Kak, kayak kenapa sih harus ngelakuin hal ini gitu. Apa reaksi saudara-saudara Anda? Reaksi kakak sama Andes tuh cuman bisa nangis sih kan, di kamar tuh nangis kayak mungkin itu nangisnya kalau nggak salah lama ya, waktu tahu kabar ayah itu kan, itu tahu kabarnya dari kakak, dari sosial media. Kayak kakak lagi main sosmed kan, terus nggak sengaja ngeliat Facebook ayah gitu. Nah ayah ini posting untuk pernikahan dia tuh hari itu juga. Terus apa namanya, kakaknya langsung ngadu ke saya, ke adik, sama ke ibu. Itu kebetulan saya masih di rumah, belum kuliah ke Jambi kan, ke kota. Jadi kakak datang tuh, bu lihat ayah nikah lagi. Nah, ibu kan nggak percaya gitu kan, nggak percaya, langsunglah ibu bilang, mana coba ibu lihat fotonya, dilihatin lah sama kakak. Ya seketika kayak saya, adik, ibu tuh kayak terdiam gitu Kak, terdiam, kayak nggak percaya gitu, masa iya sih ayah nikah lagi. Gimana hubungan Anda dengan ayah saat ini? Hubungan saya dengan ayah sih alhamdulillah baik-baik aja sih Kak, kayak ya nggak ada bertengkar gitu, nggak ada lagi sih. Paling ya cuma sebatas chatan, tanya kabar, paling cuma kayak gitu aja sih. Gimana perasaan Anda saat berinteraksi dengan ayah? Ini yang waktu kapan nih Kak, kayak waktu selesai kejadian tersebut atau gimana? Sekarang, kalau untuk sekarang sih ya biasa aja lah, kayak masalah-masalah yang dulu tuh nggak usah diingat lagi gitu. Kayak ya udah, kayak apa namanya, ya kayak ngerasa nggak ada yang kejadian gitu, nggak ada yang pernah terjadi gitu. Boleh nggak kamu ceritakan pengalaman terakhir yang membuatmu merasa tidak nyaman dengan ayah? Pengalaman yang tidak nyaman itu, oh iya Kak, jadi pernah kan istri kedua ya ini datang ke rumah. Itu tuh
nggak ada pakai apa sih namanya, nggak ada baca assalamualaikum gitu kan, kayak langsung main buka pintu rumah. Nah posisinya tuh saya tuh lagi selonjoran di belakang pintu, jadi dia waktu buka pintu tuh kaki saya tuh jepit di pintu itu, jepit. Ya udahlah, spontan saya langsung bilang kayak kalau mau masuk rumah itu tuh ngomonglah assalamualaikum kayak atau apa gitu, jangan asal buka-buka, nggak sopan, aku bilang kayak gitu kan. Terus si istri keduanya itu ngomong, ayah kau mana, tak ada pulang dia nih, udah 3 hari kata dia gitu. Terus ya aku kan nggak tahu apa-apa, enggak, aku bilang lah di kamar. Dia ngomong baik-baik lah, soalnya kan dia ngomong kayak nadanya tinggi gitu kan. Nah nggak berselang lama ibu tuh datang dari dapur kan, nanya ada apa nih gitu, kok marah-marah, kata ibu ke istri kedua. Terus istri kedua ini jawab, aku mau nyari Yumardi ini nama ayah, nanti di ini aja Kak, di tit aja gitu. Terus apa namanya, ibu ngejawab lagi kan, dia di dalam kamar tuh lagi tidur, ibu ngomong kayak gitu. Terus langsunglah ibu ini datang ke kamar, bangunin ayah. Itu mungkin ada sekitaran 2 menitan gitu kan. Itu kadang kalau ingat kayak gitu ada sedikit, ibu tuh lagi ngebangunin, terus istri kedua ini kayak nggak sabar gitu, nggak sabar, terus masuk dia tiba-tiba ke rumah kan. Nah mau masuk ke kamar ibu sama ayah nih kan. Kalau kamar utama tuh kan ini kan Kak, kayak bisa dibilang tuh kayak sensitif kan. Jadi istri kedua ini main langsung masuk aja gitu loh, nggak ada kayak cepat lah kayak ngomong apa gitu, nggak ada, langsung masuk gitu kan. Terus kebetulan papasan tuh di tengah-tengah pintu ini tuh, pintu kamar kan. Nah ibu bilang nggak bangun ya, tunggu aja bangun, ngomong ke istri kedua. Terus istri kedua nih kayak nggak sabar gitu Kak, kayak kerah baju ibu nih kayak ditarik gitu, kayak banguninlah cepat gitu. Tapi istri kedua ini kayak nyolot gitu Kak, aku mau bantuin cuman ibu ini cuma bilang kayak bang, panggil aja lah Pak RT gitu. Ibu cuma ngomong kayak gitu. Ya udahlah, aku panggil Pak RT. Terus aku bilang ke Pak RT, Pak ada orang datang ke rumah kayak nyakitin ibu. Itu aku ngomong sampai nangis gitu. Terus aku langsung pulang lagi ke rumah kan, dan ibu nanti takutnya diapa-apain lagi. Ya udahlah, aku pulang. Pas sampai rumah itu kerah baju ibu itu tuh masih ditarik sama dia. Ya udahlah, karena aku kesel, ya udahlah aku lepasin tangannya, perutnya bagian kiri aku tinju. Itu dia sesak napas, aku nggak tahu kenapa. Aku nggak ada mikirin kayak dia takut mati atau enggak, tuh aku nggak ada takut. Jadi ya udahlah, aku biarin lah dia sesak napas di situ. Aku yang aku tanyain cuman ke ibu tuh leher ibu sakit nggak. Aku cuman tanya kayak gitu. Terus ibu menjawab tuh kayak nangis gitu kan, kayak enggak bang gitu. Nah, gak berselang lama, habis aku mukul istri kedua nih, ayah nih bangun. Ditanyanya ada apa nih, ada beribut ya. Yang namanya aku lagi emosi kan, aku bilang kayak, kau bangunin lah apa, kau pergilah keluar. Aku gak ada manggil kayak ayah atau apa, itu gak ada. Aku langsung panggil kau gitu, kau pergilah keluar, istri kau nih datang nyari ribut. Aku bilang gitu kan. Terus waktu
udah itu kayak ini kaget, kayak muka itu kayak nggak ngantuk lagi. Datanglah dia keluar kamar dia kan, nemuin istrinya. Terus istrinya ini ngomong lagi, ayolah balik, kalau nggak balik mobil aku bawa. Istri kedua ini ngomong kayak gitu. Terus aku nyaut nih, aku bilang lah, kalau kau bawa mobil tuh aku pecahin kaca-kacanya, aku bilang kayak gitu. Terus ayah ini cuma diam, nggak bisa ngapa-ngapain. Habis itu istri yang keduanya ngomong, kalau kau berani kau pecahin lah gitu. Dia kayak ibarat itu kayak nantang gitu kak, ya nantang. Udahlah, bilanglah, aku tanya kayak, ya mana kunci mobil, kau kasihlah ke dia nih, bilang kayak gitu kan. Nah, waktu udah dikasih, aku lempar tuh kunci mobil ke dia kan. Nah, kau bawa lah mobilnya, kau keluarin lah dari garasi itu kalau kau berani, biar aku pecah-pecahin kacanya, aku bilang kayak gitu kan. Terus si kedua ini cuma diam aja gitu. Nah, di sisi lain tuh dia ini ngebawa anaknya, anak dari ayah ini yang udah masih umur 2 tahunan lah, dibawanya. Ya aku kayak rada kasihan gitu kan, dibawanya anaknya itu. Udahlah, aku bilang ke kakakku, kak, anak ini nih pinggirin lah dulu, kasihan, aku bilang kayak gitu kan. Terus kakaknya bilang, dah najis aku megang badan dia bilang kayak gitu. Ya udahlah, mau nggak mau aku keluarin kan. Nah, itu posisinya di luar rumah itu udah ramai, kayak tetangga depan kiri kanan tuh datang semua, kayak heboh. Ya aku cuek kan, karena ya ibu digituin tuh kayak aku ngerasa kayak nggak rela gitu. Kalau mereka itu masalahnya di apa? Itu tuh padahal permasalahannya cuma sepele kak. Jadi tuh istri kedua ini nggak dikasih kabar sama ayah kan. Kalau dia itu tidur di rumah sini, yang di kampung kan, dia nggak ada ngasih tahu istri kedua. Jadi selama 3 hari itu tuh nggak ada kabar kayak dia tidur di mana tuh nggak ada. Jadi kayak mungkin istri kedua ini punya feeling kalau ayah tuh tidur di sini kan. Udahlah, datanglah dia itu tadi ke rumah. Bagaimana hubungan kamu dengan saudara-saudaramu? Ini saudara kandung atau gimana? Saudara kandung. Kalau saudara kandung sih baik semua sih. Kalau Kayak adik, kakak itu baik semua, nggak ada yang kayak berantem itu, nggak ada yang. Apalagi udah gede kan, nggak ada berantem lagi. apakah mereka merasakan hal yang sama? Waktu kejadian itu sih sama sih kayaknya kak. Ya hancur juga sih ngeliat ayahnya selingkuh gitu. Apalagi istrinya datang ke rumah gitu kan. Jadi ya waktu kejadian itu ya seharian tuh cuma bisa nangis, kayak ingat lagi kejadiannya kayak mana tuh. Apakah Anda merasa hubungan Anda dengan ayah Anda berubah setelah pernikahan ayah? Untuk hubungan dengan ayah sih setelah dia menikah sih ya mungkin cuman jarang ketemu aja kali sih kalian, karena ya udah bisa makan, apalagi udah nikah. Jadi ya paling berhubungannya itu ngasih kabar gitu ya, kayak ngasih kabar gitu ya, padahal lewat WhatsApp kayak tanya lagi ngapain, paling ya cuma sekedar kayak gitu aja sih. Tapi itu sering kontak-kontak. Kalau untuk kontekan tuh kadang sih kalau minta jajan kadang, cuman kadang ada juga kayak lagi lihat
scroll TikTok nih kan, terus kayak ada anak main sama ayahnya, terus tiba-tiba kangen tuh, kangen ya udahlah chat, ya lagi ngapain ini, terus ya saya kalau sama ayah saya ya ngomong aja itu the point gitu, kangen gitu, ya kangen udah gitu. Terus kadang nanti sensitivity-nya adalah kayak gitu. Apa ada kenangan terindah bersama ayah? Kenangan terindah pasti ada sih, kayak waktu kapan ya, jadi waktu kalau nggak salah itu 2014. Nah 2014 tuh aku nggak tahu tuh umur berapa tuh ya, itu pergi ke Sumbar, ke daerah Bukit Tinggi, itu mau pergi ke pantai. Jadi dari perjalanan dari kampung mau ke Sumbar itu tuh kayak full happy gitu Kak, kayak nggak ada sedih-sedihnya, nggak ada kayak ayah marah di jalan itu nggak ada. Jadi selama di jalan itu cerita, ketawa, tidur, dah paling cuman itu. Jadi kayak momen penting yang bikin bahagia itu tuh waktu di pantai itu tuh aku lari di pantai itu kan ada warung kan, jadi ayah main pasir pantai itu tuh dekat laut, dekat airnya. Nah dari warung itu aku lari nyamperin ayah tuh, terus aku peluk. Waktu aku dipeluk itu aku tuh kayak mainin kayak kayak diputar-putar gitu. Nah sampai kayak aku terbang kan, itu momen paling bahagia sih sama ayah. Itu liburannya berdua atau Enggak, itu satu keluarga, itu lengkap sebelum kejadian. sebelum kejadian, sebelum ketahuan? Ya itu sebelum kejadian sih. Ya sebelum kejadian itu mungkin sebelum mereka pacaran ya mungkin ya. Apa yang Anda rindukan dari keluarga utuh? Pastinya kayak momen-momen Idul Fitri, kayak contoh hal kecil kayak ayah pulang kerja terus makan sama-sama di ruang tamu, ibu nyiapin makanan, kakak juga bantuin ibu, terus selesai makan itu udah langsung kayak ngobrol tentang pekerjaan ayah tadi tuh ngapain aja gitu. Apa Anda merasa ada perubahan dari diri Anda setelah menjadi anak broken home? Perubahannya ada sih Kak, kayak aku tuh kayak nggak bisa kayak terlalu contohnya kayak biar bisa di ngertiin gitu. Kayak contoh aku mau keluar gitu kan, mau nongkrong lah contohnya, ya aku nggak bisa kayak di tempat-tempat yang kayak terlalu rame gitu. Jadi kayak ya kalau anak ini itu bilangnya introvert, nah, kayak jadi anak introvert gitu, jadi kayak gitu. Apa dampak terbesar yang Anda rasakan akibat perceraian orang tua? Mental sih ya. Itu mental tuh kayak langsung down parah karena kejadian itu. Jadi ya kayak habis kejadian itu intinya kayak udah nggak mau keluar kamar gitu, kayak main di kamar terus, nangis
udah kayak gitu aja. Habis kejadian itu selama seminggu tuh kayak gitu terus, nggak ada mau keluar kamar tuh nggak ada, buat makan aja susah. Bagaimana Anda melihat peran Anda dalam keluarga setelah perceraian orang tua? Setelah perceraian itu saya melihat peran saya itu ya kayak nggantiin posisi ayah sih, kayak ya udah saya jadi kayak kepala keluarganya gitu, ngegantiin posisi ayah. Jadi ya kalau ada apa-apa di rumah tuh ya saya yang bertanggung jawab lah istilahnya gitu. Apa yang Anda rasakan ada perbedaan dalam cara Anda diperlakukan oleh orang tua Anda setelah bercerai? Paling ya ibu sih kayak sering marah gitu, yang dulunya kayak jarang marah, jadi semenjak kejadian itu kayak sering marah gitu. Kadang aku mikir kayak ibu nih marah kayak gimana ya bilangnya ya, jadi tuh ibu nih punya istilah ya, ibaratnya itu dendam gitu ke ayah. Cuman dia tuh ngeluapin amarahnya tuh ke aku gitu loh. Jadi kayak marahnya tuh kadang ke aku, ke adik, ke kakak, kayak hal sepele pun dibikin masalah besar gitu sama ibu. Marahnya itu kayak marah banget, kayak contohnya kayak nyubit, kadang kayak mukul juga ya kan. Aku ya kadang mikir ya udahlah nggak apa-apa gitu, penting kayak nggak sampai ketulusan, yang penting kayak gitu. Bagaimana cara Anda menghadapi situasi di mana orang lain membicarakan tentang keluarganya yang utuh? Waktu mereka kayak cerita tentang keluarga mereka sih jujur kayak iri sih, kayak kayak dalam diri itu tuh kayak ngomong kayak aku juga pengen kayak kalian gitu loh, kayak keluarga utuh gitu loh. Cuman di lain sisi ya udah, itu kan hak mereka gitu kan, kayak cerita tentang keluarga mereka masing-masing. Ya aku juga nggak bisa kayak ngelarang mereka buat cerita kan. Ya paling cuman kalau mereka cerita tentang keluarganya ya aku kadang cuman bisa kayak diem gitu, dengerin cerita-cerita mereka kayak sama keluarganya ngapain, habis dari mana, kadang kayak gitu sih. Yang terpenting ya iri sih. Pernah cerita tentang keluarga dengan teman? Kalau cerita keluarga ke kawan-kawan sih nggak pernah sih Kak, baru ke kakak sih. Berarti teman-temanmu gak ada yang tahu? Kalau untuk teman sih ada yang sebagian sih, yang paling ya teman-teman dari kecil gitu, dari kecil sama aku, cuman gedenya pisah, ada sih yang beberapa. Kenapa Anda nggak percaya sama teman? Sebenarnya sih bukan nggak percaya, Kak. Bisa percaya tuh bisa, cuman nggak bisa terlalu percaya itu dalam artian kayak ya bisa mempercayai sesuatu, cuman dalam konteks lain gitu, entah kayak kita mempercayai dia ini kayak naruh barang atau kayak nitipin barang gitu. Cuman dulu tuh pernah waktu SMK itu kan, jadi ceritanya itu tuh aku lagi ke kantin, mau ke kantin, cuman aku nitipin HP kan, karena kan kalau di sekolah itu tuh nggak boleh kayak bawa handphone. Jadi aku nitipin di kantin biar gak ketahuan sama guru. Karena di kantin yang mau aku mau tukang makan lah, nah itu tuh banyak gurunya. Jadi ya aku titipin ke kawan, ya namanya samaran aja lah, goblok contohnya. Nah aku titipin ke goblok ini, waktu udah titipin aku kantin,
itu tuh aku di kantin kurang lebih itu ada kisaran 15 atau 20 menitan ada lah mungkin kan. Habis aku dari kantin pulang ke kelas lagi, aku cari gomblo kan, aku cari nggak ketemu dia, nggak ketemu. Terus aku pergi ke workshop TSM, kan aku dulu jurusan motor kan, aku pergi ke workshopnya, nggak ada dia. Ya udahlah, aku lihat ke lapangan, ada dia di sana lagi main futsal. Ya udahlah, aku tanya mana HP ku, aku tanya gitu kan. Terus dia bilang dalam tas. Balik lagi aku ke kelas nyari HP kan, aku cari di tas dia nggak ada. Terus aku balik lagi, aku tanya lagi, nggak ada, kalau letak mana, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang dalam tas, nggak ada, aku pindah-pindahin, dia bilang kayak gitu. Ya udahlah, otomatis aku balik lagi ke kelas, aku cek lagi nggak ada, balik lagi aku ke lapangan, balik lagi. Waktu aku udah balik itu dia udah nggak ada di lapangan, nggak tahu hilang kemana. Ya udahlah, aku tanyain ke kawan-kawan dia, kawan mereka tuh bilang kayak gomblonya keluar, nggak tahu sama siapa. Jadi berdua, dia bilang kayak gitu. Udahlah, karena kan aku panik, aku takut kayak HP itu diapa-apain gitu kan. Karena kan ya otomatis HP kan udah nggak ada di ini kan, di tas. Gak mungkin lah ditaruh di tempat dan pasti sama dia kan. Ya udahlah, aku tunggu sampai jam pulang, dia nggak ada pulang-pulang. Sampai besoknya itu tuh nggak ada kabar. Tuh tahu-taunya HP ku udah dijual ke konter daerah sana. Dari situlah kayak aku tuh nggak mau terlalu cepat percaya ke temen lah gitu. Itu teman dekat. Nggak terlalu deket sih, enggak, cuman temen sekelas. Cuma sekelas. Iya, cuman sekelas, sebatas kelas aja. Tapi kalau untuk teman dari kecil pernah cerita? Pernah, itu pernah. Kayak paling ya sebatas kayak aku habis ngapain gitu kan, kayak contoh habis badminton nih, kayak misalnya ada masalah dengan orang, ya aku cerita ke teman-teman. Kalau untuk keluarga, cerita tentang keluarga itu tuh ada, cuman nggak sampai ke inti pokoknya. Takut? Kenapa? Takut Ya takut jadi bahan ceng-cengannya, karena ya jujur dari SMP enggak, dari kelas 4 SD sampai kelas 3 SMP itu aku dibully soalnya. Dibully karena? Ya nggak tahu dibully karena apa, kayak dibully tanpa sebab gitu. Jadi ya takut diceng-cengin lagi lah gitu, jadi bilang. Iya, kalau boleh tahu bulinya sampai kontak fisik atau enggak? Itu bulinya sampai kontak fisik sih. Kontak fisiknya gimana? Contoh kayak yang pertama nih, waktu kelas seingat aku sih kelas 5 SD gitu, kelas 5 SD. Jadi aku lagi pelajaran olahraga penjas kan. Terus waktu selesai pelajaran itu ditarik nih sama 3 teman aku nih, aku lupa namanya siapa. Dia ditarik sama 3 teman aku ke belakang pintu kelas. Nah habis itu ya aku nggak tahu salah aku di mana, aku habis ngapain dia, entah itu aku buat malu dia atau apa, aku nggak tahu. Jadi ya udah, waktu aku ditaruh di belakang pintu kelas, itu tuh pintu itu tuh kayak didorong kaku gitu loh Kak. Dijepit? Iya, kayak dijepit gitu, tuh gitu. Sampai kayak pernah kuku kakiku tuh lepas
bagian jempol sama jari manis itu bagian kaki kiri itu lepas semua. Terus Itu dia kan? apa? Itu dia kan? Sampai lepas. Jadi kaki aku tuh kejepit di bawah pintunya gitu kak, Oh. kayak kejepit gitu, makanya lepas. Jadi dibawa ke apa namanya UKS, dia batin. Terus gurunya ini nanya siapa yang ngelakuin apa yang bikin kaki aku kayak ini gitu loh. Gurunya nanya gitu kan. Terus aku kayak nggak berani jawab karena takut nanti kayak diancam lagi kan, takut dibully lagi. Ya udahlah, ibu itu langsung bilang kalau kamu bilang ibu keluarin dia dari sekolah. Terus aku mikir karena rumah dia jauh dari aku juga, udahlah aku sebutin lah satu-satu orangnya, siapa aja kan yang ngebully aku tuh. Itu 3 orang, aku sebutin semua. Terus nggak berselang lama kepala sekolah itu, kapseknya itu datang ke rumahku kan, nanya perihal ngebully tadi tuh. Ditanyalah orangnya siapa, mungkin ya guru yang nanyain tadi mungkin gak ngasih tau kapsek mungkin ya. Terus kapseknya nanya, aku ulang lah, aku sebutin lagi kan waktu kapsek ke rumah, aku sebutin. Terus besoknya itu 3 teman aku tuh dari keluarga itu. Nah dia tuh ngebully aku tuh udah dari kelas waktu kelas 3 gitu kan. Cuman aku nggak tahu kayak aku tuh dibully karena apa, aku juga nggak tahu. Entah itu kayak aku kelihatan culun atau apa ya, aku juga nggak tahu. Jujur ya, waktu aku SD itu tuh ya aku nggak berani sama siapa-siapa ya, karena tadi yang terbelakang keluarga tadi kan. Jadi ya kalau sama siapapun ya waktu SD itu tuh takut gitu. Kayak contoh kayak dibully gitu aja aku nggak berani ngelawan. Gimana reaksi ibu waktu itu? Waktu kejadian itu sih reaksi ibu ngeliat kaki aku sih kayak ibu tuh nanya sambil kayak nahan sedih gitu kan. Kakinya kenapa bang, kok sampai kayak gitu? Terus ya aku jawab lah, kaki Nando tuh dijepitin ke pintu bu gitu. Terus ibu nanya lagi, siapa yang jepitin ke pintu, kok tega nian ya? Ibu ngomong kayak gitu kan. Terus aku jawab, tak tahu bu, Nando juga nggak tahu salah Nando tuh di mana gitu. Bilang kayak gitu ke ibu kan. Terus ini semua itu tuh aku curhatin ke ibu juga, dari kapan dia ngebully aku, terus siapa-siapa aja yang sering. Itu tuh bukan 3 orang aja kak, kayak dari kelas 6 tuh ada juga yang sepantaran aku, ada juga. Terus adik kelas itu ada juga, adik kelas yang di bawah setahun, cuman badannya tuh besar lebih dari aku gitu loh, makanya kayak mau berani ngebully aku. Nah adik kelas pun ini mau ngebully aku karena diajak sama yang di kelas 6 itu temen-temennya kan. Ya udahlah, aku bilang lah ke ibu semua kan, aku ceritain. Terus ibu tuh cuman bilang kayak gini, ya udah kalau besok dibully lagi tuh lawan, jangan diam aja gitu, biar nggak kejadian lagi kayak gini tuh. Kalau reaksi ayah? Reaksi saya sih waktu itu cuman naik sih yang kayak beda reaksinya. Kayak ayah itu langsung marah gitu, kayak langsung nanya siapa ayahnya, dia langsung nanya ayahnya siapa gitu. Ayahnya siapa, kode siapa namanya, ayo kita datangi ke rumahnya. Ayah ngomong kayak gitu. Terus ya karena aku takut kan, aku bilang lah enggak ya, nggak tahu namanya siapa. Terus ayahnya masih kekeh kayak nanya siapa nama yang ngebully aku kan. Terus aku sebutin, nah ini nggak tahu namanya siapa. Terus ayahnya ngomong, udah besok ayah ke sekolah gitu, kita cari orang tuanya. Ayah ngomong kayak gitu.
udahlah, aku bilang ke ayah, jangan lah ya, udahlah, udah dikeluarin sama kepala sekolah juga gitu. Dari pihak keluarga pembuli ada minta maaf? Nggak ada, sama sekali nggak ada yang minta maaf. Kayak dari contoh yang kayak ketiga tadi yang beli aku tuh nggak diminta maaf sama sekali, nggak. Kayak semua itu ya udah kayak rasa nggak bersalah aja gitu. Kayak dulu tuh aku tuh ya boleh dibilang ya anak culun lah. Itu yang dibully dipindahkan atau dikeluarkan? Dikeluarkan, jadi dia nggak boleh masuk sekolah manapun lagi gitu karena kasus pembulian hitam. Terus sampai sekarang mungkin nggak sekolah lagi? Kalau itu sih kurang tahu ya kak, soalnya ya kalau diingat-ingat lagi kadang kalau misalnya ada pun orangnya sekarang gitu loh, itu pun di kota juga misalnya, mungkin ya ajak ketemu aja sih paling. Mau maafkan? Ya kalau maaf sih mau kak sih pasti, cuman ya nggak mau keributan juga kan, ya kan cuma ya sebatas ngobrol lah gitu. Cuma kayak gitu aja. Panmu apa tadi? Harapanmu untuk masa depan setelah mengalami situasi ini? Apa harapan Anda ke depannya setelah mengalami situasi ini? Tentunya saya berharap kayak ya semoga hidup saya jadi lebih baik, nggak jadi anak introvert lagi. Terus yang terpenting karena ya mungkin karena saya anak perantau lah ya, pengen bisa kayak manage duit gitu. Oh, berarti selama ini belum bisa manage duit? Iya, kadang suka kayak ngeluarin duitnya tuh nggak jelas untuk apa aja gitu. Kadang untuk beli minum, kadang untuk beli rokok, kadang untuk main biliar, ya gitu-gitu lah kan. Kalau boleh tahu minum apa? Ya paling minum-minuman yang beralkohol gitu. Awal mula kecanduan minuman alkohol kapan? Awal mula tuh waktu baru masuk kuliah kak. Jadi kan selama di kampus kan nggak pernah minum-minumnya kayak gitu kan. Jadi ditawarin sama kawan, waktu dari Jambi nih, ditawarin sama kawan, mau nyoba nggak nih minuman, kata dia. Iya, aku kan kepoan kan kak orangnya, udahlah aku coba, enak gitu. Nah, udahlah kayak keterusan tuh, itu kecanduan awal mulanya kalau nggak salah selesai PKK universitas suka itu. Dari situ aku awal mulanya kayak kecanduan sama minum-minumannya kayak gitu. Itu pertama kali minum sama kawan kampus? Itu pertama kali minum ya, itu sama kawan-kawan kampus yang PKK itu. Oh. Kalau untuk main biliar itu awalnya sama temen? Iya, itu waktu pertama kali main biliar tuh diajak sama kawan sendiri kayak jadi teman tuh bilang, woi, kamu mau nyoba nggak main biliar di sini, soalnya baru buka, jadi ada promo, kata dia gitu. Promo apa? Aku bilang gitu kan, harganya lebih murah. Udahlah aku nyoba. Nah, setiap kayak masukin bolanya itu tuh, setiap bolanya masuk gitu ya. Nah, dari situ kakek kecanduan kayak wah seru nih gitu loh main biliar. Jadi kecanduan dan sekarang ya udah nggak pernah lagi main biliar. Awal kenal rokok? Untuk awal kenal rokok itu tuh kelas 3 SD. Wah, Itu awal kenal rokok, iya, itu awal kenal rokok kan. Itu pun aku ngerokok dari kayak
puntung-puntungan rokok yang di jalan itu aku bakar lagi gitu ya, masih ada sisanya kayak gitu. Karena kan ya kelas 3 SD kan duit jajan paling mentok 5.000 3.000 paling mentok kan segitu. Kalau beli rokok kan nggak mungkin kan, ya udah jadi kayak ngambil puntungan rokok di jalan gitu. Apa ada momen tertentu yang membuatmu merasa kesepian? Kalau momen tertentu yang ngebikin aku kesepian sih ada sih Kak. Kayak gimana tuh, contoh nih, kalau nggak salah baru kapan nih, kalau nggak salah ya, itu tuh kejadiannya bulan 4 ya, bulan 4 nggak salah, nggak tahu itu bulan apa ya, bulan 4 tuh aku lagi kuliah, abang aku udah masuk kerja. Nah aku kan posisinya ngerantau nih kan Kak, ngerantau. Aku tinggal di sini juga, waktu tinggal di sana tuh sama aku kan ikut abang, jadi kayak nggak bayar kos gitu loh Kak di sana tuh, nggak bayar kos, jadi cuman kayak sekedar aku bayar wifi, bayar token listrik, cuman itu aja. Dia nggak bolehin kayak aku bayar kontrakan gitu kan, jadi cukup bayar wifi sama token. Nah waktu aku di sana tuh abang mau berangkat kerja kan, aku juga mau berangkat kuliah tuh pagi. Nah sehabis itu abang berangkat dulu tuh Kak, sekitar jam 7:30 abang udah berangkat. Nah 5 menit abang pergi, aku langsung pergi tuh Kak, berangkat kuliah kan, karena takut telat. Nah selesai kuliah itu aku sekitar jam 12:30-an. Jadi 12:30 aku selesai, langsung berangkat ke rumah. Ya udahlah, di situ langsung main HP. Cuman kayak ya walaupun ada HP tuh, rumah tuh kayak ngerasa rumah tuh kedengarannya cuma sunyi gitu Kak, walaupun ada suara HP gitu ya, cuman kayak kok nggak ada suara orang lain sih gitu. Pengen itu kayak ada orang-orang ngobrol gitu kan, kayak entah kawan entah siapa gitu yang ke rumah, cuman ya nggak ada ya. Disitulah kayak aku ngerasa kesepian gitu. Kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya pacar? Kalau pacar sih alhamdulillah ada Kak. Apakah pacar Anda tahu tentang keluarga Anda? Kalau saya broken home gitu, Iya. tahu Kak, soalnya ada waktu, kalau nggak salah sih waktu baru-baru jadian atau kapan gitu aku lupa, jadi aku udah pernah ngasih tahu kalau kayak ayah aku ini kayak nikah lagi gitu. Kalau boleh tahu reaksinya gimana? Kalau reaksinya itu ya aku nggak tahu sih Kak, cuman aku lupa dia tuh kayak ada ngomong sesuatu gitu, kayak dia tuh ngomong kayak nyemangatin aku gitu Kak. Apa ada cara terbaik Anda temukan untuk mengatasi stres? Paling ya kalau aku ya kayak paling kalau lagi stres pergi ke tempat yang kayak menurut aku tuh nggak ramai, nggak ada kendaraan, dan itu pun kayak emang pure alam gitu loh Kak. Jadi kayak kadang sambil ngerokok, ya udah ngelamun sambil ngerokok, ya itulah yang kayak ngebikin aku kayak ngeredain stres aku sendiri gitu. Kalau boleh tahu ngelamuin apa nih? Ya kayak ngelamunin kayak apa ya, ya udah kayak stres yang aku pikirin itu aku pikirin sana gitu Kak. Aku nggak mau kayak ikut campurin orang lain gitu ya, aku nggak mau ngelibatin masalah aku sendiri ke orang lain gitu. Apakah ada aktivitas atau hobi yang membantu Anda merasa lebih baik? Kalau aktivitas sih nggak ada. Hobi yang ada, hobi yang bikin aku lebih baik tuh badminton. Seberapa sering main badminton? Untuk badminton tuh aku sering paling kalau main tuh seminggu 2 kali gitu. Kalau mulai mainnya tuh aku dari kelas 4 SD itu aku udah kayak belajar badminton, masuk klub gitu lah. Awal mula bisa main badminton? Itu awal mula udah bisa main badminton tuh mulai udah bisa mukul pas kelas 6 SD, itu udah bisa kayak ikutin event-event kayak O2SN, turnamen
tertentu itu udah bisa. Waktu ikut event badminton pernah juara atau enggak? Waktu ikut event itu ada sih Kak yang beberapa juara tuh. Soalnya waktu mulai ikut turnamen itu tuh setelah di klub itu tuh latihan berapa tahun ya? Kisaran latihan 3 tahun, 3 tahun, terus baru mau kayak berani ada mental mau turnamen. Ada tuh, ada kayak beberapa turnamen yang gagal juara, ada juga yang beberapa juara itu. Kayak yang pernah juara itu tunggal sama ganda. Nah, yang untuk tunggal itu pernah juara 3 bersama, itu tingkat provinsi. Nah, untuk yang gandanya itu pernah juara 2 tingkat, kalau nggak salah tingkat provinsi juga, itu tingkat provinsi. Nah, gue itu yang pernah saya juarai. Oh ya, kalau boleh tahu pernah latihan di klub enggak? Untuk latihan itu saya pernah latihan di klub ini Kak, apa namanya, PB Angkasa. Itu lebih tepatnya di Kabupaten Sobo, Kecamatan Limbu Bujang, Jorotagu. Kalau untuk di Jambi? Kalau di Jambi mungkin, kalau untuk di Jambi saya cuma sekedar privat mungkin kali ya Kak, kayak nyewa pelatih gitu, mungkin ya gitu sih. Nggak ada latihan di klub, itu nggak ada. Kapan terakhir kali Anda turnamen? Kalau terakhir turnamen ya mungkin bulan lalu itu Kak. Ya, bulan lalu itu turnamen dapat juara 2. Apakah pacar Anda mensupport badminton? Kalau pacar sih kayaknya sekarang support sih Kak ya. Soalnya dulu tuh kayak sering sering berantem ya, kayak badminton ini jadi topik permasalahan gitu Kak. Karena dulu kan aku juga badminton tuh kayak nggak tahu waktu, nggak tahu jam gitu, kayak nggak tahu hari juga kapan badminton, kapan harus stres gitu. Kayak ya udah dalam seminggu tuh mungkin kayak ada 5 kali badminton atau 4 kali badminton gitu. Jadi ya waktu ke pasangan itu tuh nggak ada, mungkin ya itulah yang jadi permasalahan kan ya. Cuman aku nggak ada kayak marah balik gitu, nggak ada ya, karena ya tahu ya ini salah aku gitu. Jadi ya sempat kayak cari solusi lah gitu kan. Udah dicari solusi sama dia kan, cari solusi, dibilangnya dikasih jatah main gitu 2 kali seminggu. Kalau dilanggar, kata dia itu tuh WA aku di blok selama 3 bulan itu. Kalau nggak salah 3 bulan atau 1 bulan itu, lupa aku. Bukan di blok, nggak sleep call, nggak tidur sambil teleponan gitu. Jadi selama sebulan, karena kan biasanya saya sama pasangan itu mungkin ya dari awal PDKT sampai sekarang itu tuh tidur itu pasti teleponan, sambil teleponan tuh. Kenapa harus teleponan? Ya gimana kayak jujur, kayak kalau teleponan sama pasangan itu tuh saya tuh kayak ngerasa nyaman, tenang. Jadi kadang kalau walaupun di siang hari, siang bolong gitu teleponan, kadang kayak ngerasa ngantuk ya kan. Itu tadi Kak, ngantuk itu timbul karena rasa nyamannya tadi gitu. Apa yang kamu harapkan dari konseling ini? Yang aku harapin sih, yang pertama aku pengen kayak ya udah, beban pikiran itu udah nggak ada lagi gitu. Semua yang pengen aku ceritain itu udah aku ceritain semua. Itu yang pertama. Yang kedua, aku pengen kayak bisa berpikir panjang lagi, bisa berpikir positif lagi. Kayak setiap yang mau aku lakuin itu harus aku pikir dulu. Terus yang ketiga, pengen jadi yang terbaik di keluarga. Yang keempat, aku nggak mau ya seperti mantan kepala keluarga ayah dulu, nggak mau. Nah yang kelima, pengen bisa ngebagian
Ibu, udah permisi. Mungkin ada yang kalian tanya lagi? Sudah cukup untuk sesi konseling kita. Saya yakin kamu bisa, dan apabila ada masalah, saya dengan senang hati akan menerima Anda kembali. Dan semoga keluarga Anda selalu bahagia. Baik, saya rasa cukup saya akhiri proses konseling kita kali ini. Terima kasih telah bercerita tentang masalah atau cerita Anda. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Terima kasih kembali.